Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan Kitanpedia bersama saya, Dr. Go. Di sini kita akan membahas seputar kesehatan kitan untuk bayi, anak, hingga dewasa. Stay tune! Banyak yang bingung tentang metode sunat laser ini. Apa iya aman? Apa nggak sakit? Emang sunat laser itu seperti apa? Bisa nggak buat anak-anak? Tenang saja, sunat ini aman untuk dilakukan pastinya. Ingin tahu lebih lanjut mengenai metode sunat ini? Simak terus untuk tahu penjelasan berbagai info menarik mengenai metode sunat laser ini. Apa sih metode laser itu? Jadi, laser itu ada dua jenis. Yang menggunakan laser cahaya asli itu biasanya banyak digunakan untuk operasi minor pada wajah, misalnya untuk menghilangkan tai lalat, menghilangkan kutil, atau juga bisa untuk menghilangkan tato. Jadi sinar laser dengan frekuensi tertentu sehingga bisa menghancurkan atau memotong jaringan yang ada. Yang kedua yang kita pakai di sini adalah kauter. Sebenarnya beda jauh dengan laser yang asli. Kauter ini adalah menggunakan seperti besi panas yang dipanaskan sehingga dia bisa memotong jaringan. Kita biasa menyebutnya dengan kauter, tapi banyak orang yang menyebutnya dengan kata laser karena memang penampakannya seperti laser. Jadi untuk prosedur sunat menggunakan laser ini, yang pertama seperti biasa kita harus bersihkan dulu bagian yang akan disunat. Setelah kita bersihkan, kita disinfeksi, itu kita lakukan pembiusan. Pembiusan sama seperti pada metode-metode lain. Kita lakukan di 3 titik, di arah jam 11, arah jam 1, dan arah jam 6. Setelah kita lakukan pembiusan, itu kita harus tunggu obat bius agar bisa bekerja. Biasanya kita tunggu sekitar 5-10 menit. Setelah 5-10 menit, itu kita lakukan pengecekan apakah anak tersebut memang benar-benar sudah tidak nyeri sama sekali, tidak terasa sama sekali. Kemudian setelah memang benar-benar sudah tidak terasa, kita lanjutkan ke prosedur berikutnya. Setelah memang benar-benar tidak nyeri, itu kita akan lakukan penandaan atau marker pada daerah yang akan kita potong. Kita simulasikan Mr. P itu ereksi agar pemotongan bisa pas, bisa bagus, dan tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Jika terlalu pendek, maka nanti setelah sunat, kulit Mr. P akan seperti menutup kembali. Jika kita potongnya terlalu panjang atau terlalu banyak, itu ketika ereksi akan nyeri dan sakit. Setelah dilakukan penandaan, itu kita akan jepit Mr. P dengan alat kita. Kemudian kita siapkan laser yang akan kita gunakan atau kauter yang akan kita gunakan. Kemudian kita potong jaringan kulit yang berlebih tadi menggunakan alat kauter tersebut. Setelah jaringan terpotong, kita bersihkan lagi bekas potongannya, kemudian kita buka penjepitnya, kemudian kita cek apakah ada titik-titik perdarahan setelah dipotong. Jika memang sudah tidak ada titik-titik perdarahan, sudah aman, itu kita akan melakukan penjahitan. Kita lakukan penjahitan mengelilingi dari kulit yang sudah dipotong pada Mr. P tersebut. Setelah kita jahit rapi, kita pastikan sudah tidak ada perdarahan, kita bersihkan, kita disinfeksi lagi dengan kasa iodin dan larutan alkohol. Kemudian kita akan tutup dengan perban iodin. Setelah kita perban, itu kita instruksikan untuk pasien tidak boleh mandi atau perban tidak boleh basah selama 3 hari. Kemudian setelah itu pasien bisa kontrol pada hari ketiga untuk dilakukan pembukaan perban dan sudah bisa aktivitas seperti biasa, mandi seperti biasa, dan setelah setiap habis mandi bisa diberikan salep yang kita resepkan. Jadi keuntungan dari sunat menggunakan laser atau kauter ini adalah yang pertama, tidak ada perdarahan dan minim sekali perdarahan dibandingkan dengan metode konvensional atau menggunakan gunting. Yang kedua, prosesnya juga cepat dibandingkan metode konvensional. Pengerjaan kurang lebih sekitar 20-30 menit sampai selesai diperban. Yang ketiga adalah hasil penyembuhan dari metode kauter ini lebih cepat dibandingkan metode konvensional yang menggunakan gunting.
Nah, untuk kekurangan metode Kauter ini adalah yang pertama, itu dibutuhkan penjahitan sehingga penyembuhan itu lebih relatif lambat dibandingkan metode-metode yang terbaru seperti klem atau pipo sealer atau stapler. Yang kedua, karena dilakukan penjahitan secara manual, maka hasil akhirnya memang kurang rapi dibandingkan metode klem, metode pipo sealer, dan metode stapler. Yang ketiga adalah itu tingkat kerapian dan hasil akhir dari sunat ini tergantung dari operator yang melakukan kitan. Jadi jika operatornya pemotongannya benar, kemudian penjahitannya juga bagus, maka hasilnya juga bagus. Tapi jika operatornya penjahitannya kurang dan pemotongannya juga kurang, itu bisa menyebabkan pemotongan yang kepanjangan atau kependekan, atau hasil jahitannya bisa berbentuk seperti bunga, menjengger, atau yang lainnya. Sehingga hal tersebut biasanya perlu diperhatikan juga. Nah, untuk waktu penyembuhan menggunakan metode Kauter atau laser ini adalah rata-rata sembuh sempurna, bersih, jahitannya itu bisa terserap dan terlepas sendiri, biasanya sekitar 14-20 hari. Tapi nyeri biasanya hanya 1 hari saja, kemudian hari kedua, hari ketiga sudah tidak sakit lagi kok. Anak-anak atau teman-teman bisa aktivitas seperti biasa. Nah, itu dia penjelasan mengenai sunat laser. Sangat aman dan praktis untuk dilakukan. Cocok untuk dilakukan pada anak dan tidak nyeri. Tapi tetap konsultasikan ke rumah sunat untuk metode terbaik untuk anak bunda ya. Jika Sobat Sehat masih ada yang ingin ditanyakan tentang metode sunat ini, boleh kok langsung konsultasi secara online melalui kolom komentar. Sampai jumpa di konten Kitanpedia selanjutnya. Dadah!